Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para jamaah salikin rahimullah, kita meneruskan dari makalah ketiga yang menerangkan bagaimana iblis mempengaruhi kita, mengajak kepada yang jelek. Pertama dari kanan kita, kiri kita, belakang kita, seluruh anggota tubuh dan lingkungan kita. Nah, karena itu iblis selalu mengajak yang jelek, dan iblis juga mengajak ke hal yang nafsu amarah dan nafsu syahwat. Itu yang kita sudah bahas di makalah yang ketiga, dan mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fi tarain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sya'iru min bahril basid. Setelah menerangkan bahwa iblis itu bersenyawa dengan nafsu, nafsu mengajak yang jelek. Salah satu di antaranya adalah wa dunya tad'u ila ikhtiyarika 'alal akhirah, mengajak mengejar dunia melupakan akhirat, dan dunia menjadi prioritas. Di dalam syair disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif wa nabima bi ulumiyya fitarain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man azlal ayyama manzilaha wa syayyaran nas marfudan wa marfuqan. Maha suci ya zat yang telah menurunkan dari sesuatu dengan tempatnya dan menjadikan manusia sebagai orang yang ditolak dan disayang. Artinya manusia itu ada ju' dan khauf. Ju' berarti ar-roja, ya. Roja itu berpengharapan, artinya disayang. Orang yang disayang Allah akan mendapatkan ketenangan. Kalau khauf adalah sesuatu yang ditakutkan yang di akhirat. Di antara rojak dan khauf itu ada setan. Kalau kita cenderung kepada kejelekan, berarti ketakutan kita itu menjadi kenyataan. Berarti di situ setan, iblis merajalela. Tapi kalau yang rojak kita berpengharapan akhirat ketemu Allah yang menang, berarti iblis kalah. Jadi manusia itu di antara dua itu, antara roja dan khauf. Fawakilan fatinun ayat fadahibuhu wajahilun kharakil tilqa'u marjukon. Adapun orang yang berakal dan cerdas, lemah jalan hidupnya. Orang cerdas itu sebetulnya jalan hidupnya lemah, karena dia ngitung, saya habis ini apa, kekayaan saya seberapa, hitung ya. Wajahilun kharikin tilqahu marzukon. Sedangkan orang yang bodoh dan lemah akalnya, engkau hadapi melimpah rezeki.
Orang yang biasa saja dapat uang sedikit sudah bahagia. Tapi kalau orang yang ingin harta berapapun itu tidak cukup. Nah, itu bedanya orang yang berakal, orang pinter biasanya akal untuk mencari duit itu kuat dan selalu bermotivasi mencari uang. Hadzal ladzi tarakal albaba khairatan wa sayyaral aqilan nahrira zindikon. Inilah zat Allah yang telah membiarkan akal pikiran dalam kebingungan. Karena itu akal bukan penentu. Akal itu harus tunduk kepada qalbu, kepada fuadanya, kepada basiroh, kepada hati nuraninya. Jangan dikembarakan akal. Akal pasti mengembara. Dia tanpa batas. Nyintai dunia juga tanpa batas. Wa sayyara aqilan nihdira zindikon, dan menjadikan orang berakal cemerlang berpura-pura dalam beriman. Karena itu orang yang sederhana biasanya lebih qanaah dan lebih beriman daripada orang yang berakal. Orang yang berakal itu kan hitung-hitungan. Loh, saya 10 hari suluk, saya cari duit sudah dapat berapa? Betul atau betul, ibu-ibu? Ya. Karena itu orang yang berakal, orang yang akalnya mengedepan, bukan berakal ya. Orang yang akalnya mengedepan itu hitungannya adalah kausalitas, sebab akibat. Kalau sudah akal, karena dia mu'tazilah. Tapi kalau dia tidak disetir dengan hatinya, maka akal itu mengembara cari duit, caranya gimana, ya. Wa qala sa'ir min bahril kama'il majju' annasu mislu zamanihim kuddal hida'u ala mithalihi. Manusia itu sama seperti zaman mereka, dipotongnya sepatu berdasarkan polanya. Artinya kalau orang sederhana tuntutannya sederhana. Kalau orang itu gaya hidupnya tinggi, lifestyle-nya, pakaiannya Louis Vuitton, ya, Chanel, ya, Gucci, gaya hidupnya tinggi, tuntutannya tinggi, golek duitnya juga tinggi kemana-mana. Tapi kalau orang sederhana, apa sih arti sebuah branding? Yang penting menutup aurat. Jadi orang sederhana itu lebih bahagia. Warijalun tahrika mislu tahrika fi taqallubihi wa halihi. Lelaki di masamu seperti masamu dalam bertukar gantinya dan keadaan. Orang laki menurut ukurannya. Yang muda tuntutannya apa, yang tua, yang sudah umur, sebaiknya itu kita lakukan sesuai dengan umur kita. Kalau sudah umur 60 yang mendekatkan diri pada Allah. Wa kadza idza fasada zamanu jaro al fasadu ala rijali. Demikianlah apabila zaman telah rusak, terjadi pula kerusakannya, dan itu ada pada generasinya. Jadi Bapak sekalian, khairul qurun qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik kurun itu zaman saya. Nah, setelah itu Tuma sampai tabi'in. Ini zaman sudah 1446. Sehingga lebih rusak etikanya, lebih rusak ibadahnya, lebih rusak dari adabnya. Nah, karena itu dengan segala hormat kita bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak, Allah memberi kesempatan kita untuk bersuluk, berthariqah. Ini adalah sungguh hidayah buat kita diberi jalan menuju Allah. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentang nafsu. Wal a'dha'u tad'uka ila dzunub, dan anggota tubuh mengajakmu kepada dosa. Wal jabbar yad'uka ila jannati wal maghfirah. Sedangkan zat yang maha perkasa, yang maha agung, maha mulia, mengajakmu ke surga ampunannya.
Jadi kita ikut mana? Ikut nafsu yang mengajak kepada sesuatu yang dunub, atau kita ikut Allah yang di situ akan mendapat ampunan. Ini antara artinya perang lagi antara hati kita dengan nafsu kita. Qala Allah Ta'ala ulaika yad'una ila nar wallahu yad'u ila jannati wal maghfirah. Al-Baqarah 221. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga penuh dengan ampunan. Jadi dengan demikian ini adalah pilihan ikut siapa? Ikut Allah, Rasul, para walinya, para kiainya, ya, para syekhnya, atau ikut setan. Dan setan biasanya adalah sesuatu yang kelihatannya membahagiakan. Faman ajaba iblis, maka siapa yang menjawab iblis, aitu artinya memenuhi panggilannya, dzahaba anhu din, maka dia hilanglah kesempatan beragama yang baik, au millatil Muhammadiyah, yakni ajaran dari Rasulullah Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Wa man ajaban naf dzahaban anhu ruh, dan siapa saya menjawab nafsu, maka hilanglah cahaya ruhaninya. Jadi kalau nafsu yang berkuasa, hatinya itu menjadi gelap. Ya, ayil insan, dan itu artinya ruh spiritualnya manusia. Karena itu Bapak sekalian, nanti ibu-ibu pada saatnya sampai pada latifatul ruh. Ini kan masih latifatul qalbi. Nanti ningkat ke latifatul ruh, latifatul syir, latifatul akhfa, latifatul khafi, latifatul akhfa, natikah, wa jami'ul badan. Semua disentuh melalui dzikir latifah. Nah, untuk apa? Untuk membentengi dari ajaan setan tadi, sehingga ada tameng yang kuat di antara kita. Amin rabbal alamin. Wa hiya latifatun alimatun mutrikah, karena hawa nafsu itu latifah. Nafsu itu lembut, alimah, dia tahu mana lenanya manusia ini. Kalau lena ya udah capek, nggak bangun malam, tidur leser gitu kan. Itu berarti kita lena, berarti kalah dengan setan. Mudrikan, nafsu itu juga cerdik. Cara mempengaruhi itu bagaimana? Raqibatun ala ruhil khayawani alladzi huwa jismun latif, dan mengendalikan ruh hewani yang merupakan bentuk yang halus. Di jiwa kita itu ada sifat hewani juga kan, makan enak, tidur lama kan gitu kan. Dan maaf, ada nafsu seks juga, sama dengan hewan. Kalau itu tidak dikendalikan, yang kuat nafsu hewani, berarti kita mengingkari dari nafsu kita. Manba'uhu tazwiful qalbil jismani, yang sumbernya adalah lubuk hati jasmani, yang tasyiru biwasitatil urub, yang menyebar melalui urat saraf. Setan bisa masuk di dalam aliran darah kita. Jadi kalau makanan kita tidak halal, setan berarti senyawa dengan darah masuk di dalam jiwa diri kita dan mempengaruhi yang jelek. Ila syairi azzahil badan, dan dia menyebar di seluruh tubuh. Jadi setan itu banyak akalnya, depan, kiri, depan, mata, telinga, mata melihat sesuatu, nafsu kemudian tidak lepas, artinya tidak terkontrol, akhirnya lepas. Selanjutnya, waman ajabal hawa, kalau seseorang menjawab nafsunya, dhahaba anhul aql, berarti dia kehilangan akalnya. Jadi seperti orang jatuh cinta itu akalnya hilang. Pokoknya aku senang sama itu.
tidak jelas orang itu siapa, kadung jatuh cintrong, sulit dikendalikan. Karena kalau orang sudah nafsu, kehilangan akalnya. Wa huwa quwwatul linafsi ta'ifqati allati yushiru ilahi kullu ahadin biqaulihi. Akal adalah kekuasaan jiwa yang berpikir, yang disyaratkan oleh setiap orang dengan pengakuannya. Jadi akalnya hilang kalau sudah dikuasai oleh nafsu. Biqauli, dia akan mengatakan ana wa huwa allatun laha fil fi'li. Akal akan merupakan perangkat jiwa di dalam suatu melakukan. Jadi orang melakukan itu ada tingkatan. Satu, khotroh. Khotroh ada dua. Khotroh bil qalbi, yang menggerakkan tuh hatinya, atau khotroh nafsunya, kerenteknya nafsu. Kalau kerentek nafsu lari ke otak, maka jawarih kita akan mengikuti otak kita. Kalau nafsu yang kuat berarti amarah bisu, tapi kolbun yang kuat berarti kita adalah ibadah. Nah, tinggal mana yang kuat, ya? Karena akal perangkat yang memerintahkan melakukan sesuatu. Ana apa? Bimang jilatis sakin binisbati ilal qati, sama kedudukannya dengan pisau dalam hubungannya dengan alat memotong. Ibu-ibu kan biasa masak. Ini pisau untuk apa? Motong daging, mau potong sayur, maaf, bisa juga untuk membunuh. Akal juga begitu. Untuk apa? Siapa yang merintah? Nafsu atau hati? Kalau yang merintahkan hati, maka dia jalan baik. Tapi kalau nafsu, maka jelek. Karena itulah Imam Ghazali mengatakan al-qalbun kal malik wal aqlun kal wazir. Hati itu adalah raja dan akal, otak adalah menteri. Menteri ikut raja atau raja ikut menteri? Mestinya akal yang ikut hati, menteri ikut presidennya kan gitu. Tapi kadangkala ada menteri yang nakal juga, menggunakan kesempatan untuk dirinya, korupsi, ya. Dan itu tidak dikehendaki seperti itu. Berarti ada menteri yang diperintah oleh nafsunya, oleh setan. Begitu juga ada akal yang diperintah oleh nafsu. Waman ajabat dunya dhahaba anul akhirah, dan siapa yang menjawab nafsu maka dia akan menjawab urusan dunia, li'anna hadaratuha, karena hal itu membahayakan akhirat. Nyambung lagi. Kalau nafsu berarti dunia, nafsu berarti amarah, bisu, dan berarti dunia. Waman ajabal Allah dhahabat ahlul jannah, dan yang mengikuti hawa nafsu dan selalu urusan dunia, dia akan berkesempatan hilangnya urusan anhul jannah, surganya menjadi jauh. Kalau urusan dunia, urusan nafsu. Ruwaya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, dan disabdakan oleh Rasulullah, beliau bersabda, ma min abdin illa walahu baitani, baitun fil jannah wa baitun finnar. Tidaklah seorang hamba melainkan pasti mempunyai dua rumah. Baitun fil jannah, satu rumah di surga, wa baitun wa baini fil jannah wa yahtihim baina finnar. Ya, gitu ya. Satu di surga, satu di neraka. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, wa ammal mu'min fa baina fil jannah. Tapi kalau orang mukmin membangun bangunannya itu rumahnya di surga. Banyak sedekah di dunia berarti bangun rumah di surga. Banyak amal di dunia berarti amal nanti itu akan kita ambil pahalanya di surga. Wa yahdihim baina baitahu finnar. Orang yang mukmin dia merusak, menghancurkan apa yang ada di
bangunan neraka, berarti amalan di dunianya adalah baik, yang jelek-jelek ditinggalkan. Wa amal kafir, sedangkan orang kafir fayahdimu baitu fil jannah, dia menghancurkan rumahnya yang di surga, wa yabni baitahu finnar, tetapi membangun rumahnya di neraka. Karena banyak amalannya di dunia itu yang jelek-jelek karena nafsu. Rawahu Imam Dailami. Selanjutnya, waman ajaballahu ta'ala dhahabat husyai'atu wa nala jami'ul khairat. Dan siapa saja menjawab Allah, artinya ikut Allah, Rasulnya, para guru, para wali, maka hilang segala kejelekan darinya, wa jam'il khairat, dan dia akan teralih seluruh kebaikan, insya Allah nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Tinggal pilih mana, hidup itu pilih ya, milih yang baik atau yang buruk, semua ada akibatnya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannah adun illa ra'a maq'adahu minan nar. Seorang tidak akan masuk surga kecuali ia telah melihat tempatnya di neraka. Jangan masuk neraka, enggak kek. Saya enggak masuk neraka, saya masuk surga. Artinya kalau tahu persis apa yang ada di neraka dia enggak mau, maka dia akan masuk surga. Lau asya'a lizazdada syukron, jika mereka itu lebih jelek agar ia bertambah syukurnya. Alhamdulillah bisa ngaji, alhamdulillah bisa taklim, alhamdulillah qiyamul lail, alhamdulillah suluk. Ini adalah tahu neraka sehingga tidak mau masuk, dan tahu surga, alhamdulillah kita bersyukur bisa insya Allah masuk. Caranya seperti itu. Wala yadkhulun nara ahadun illa ra'a maq'adahu fil jannah, dan seorang tidak akan masuk neraka kecuali ia telah melihat tempatnya di surga. Jadi saya nggak mau di neraka, saya di surga saja, kan gitu kan? Lau ahsanal yakuna alaihil khasrah, jika surga itu lebih baik agar hal itu menjadi sesal atasnya. Mengapa saya dulu kok tidak? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Mengapa ya dulu itu saya di dunia kok enggak rajin bersedekah, dan mengapa saya itu kok tidak termasuk orang soleh? Nyesal kalau orang sudah masuk neraka, lihat temannya di surga. Jadi ada dialog di situ. Nah, dalam posisi seperti itulah dia menyesal. Mengapa dulu di dunia kok nggak ikut upaya mendekatkan diri pada Allah? Salah satu di antaranya adalah ikut thariqah, karena ini untuk mempercepat syari'u ilal akhirah, syari'u ilal jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulmiyah fitarin wal maqalatur rabi', dan maqalah yang keempat, qala Umar radhiyallahu an, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, jaza'u anhu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairan, semoga Allah memberi kebaikan kepada beliau. Beliau mengatakan, innallaha ta'ala kata masittatun fi sittatin minal asya'i, sesungguhnya Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara juga. Ada sesuatu yang Allah itu sitrun, Allah itu menyembunyikan. Yang pertama, kata maridho fitoah, Allah menyembunyikan ridho di dalam suatu ketaatan. Jadi dengan demikian, taat itu di dalamnya ada ridho. Tidak semua orang mau taat, karena dia mau tidak taat, mana mungkin ada ridho Allah. Nah, karena itu sitrun, ridho itu di dalam taat itu. Jadi kalau orang tidak taat, ridho Allah tidak akan berikan. Padahal hidup tanpa ridho Allah tidak ada artinya. Gitu ya Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu, kita beribadah
ahlul ibadah, ahli taat, itu seperti yang kita doa setiap sholat itu ya. Maka Allah muka-muka meridhoi kita seperti panjenengan sholat li ridha ilah. Minat ta'ati liyastahidan nasu fi ja'min ta'at, di antara berbagai perbuatan taat agar manusia sungguh-sungguh di dalam bertaat itu dalam rangka menyongsong memohon ridha Allah. Rijaan yusadifuha, dengan harapan bertemu Allah. Rojaan berharap, ayyusadifuha berarti bertemu ridha Allah. Wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Nanti di akhirat orang yang suluk yang dirundikan adalah bertemu Allah, liqa. Fala yajuru lana, maka tidak diperbolehkan bagi kita antakira ta'atan walau saghiratan, meremehkan suatu perbuatan meskipun kecil. Baca Quran sehari katakan 1 halaman, jangan dilihat 1 halamannya, tapi mau membaca one page 1 hari 1 halaman itu sudah bagus. Apalagi one day one juz, 1 hari 1 juz, luar biasa. Apalagi 1 hari khatam, luar biasa. Top markotop. Jiddan walaupun kecil sekali ya, li'annahu rubbama kana ridho ta'ala fiha. Jangan-jangan ridho Allah itu justru ada yang kecil itu. Mungkin baca Qur'annya agak banyak tapi kadang-kadang ghaflah. Tapi membaca sedikit nangis berarti tumus di dalam hati. Lah itu ridho Allah. Jadi jangan meremehkan amal yang kecil. Ya. Wa qala al-mu'allif wa katamal ghadaba fi maksiat, Allah menyembunyikan marah di dalam maksiat. Orang judi, sekarang judol ya, judi online, itu artinya tenang nggak? Enggak. Dia tambah marah, tambah nafsu. Karena itu orang yang marah itu ada di dalam maksiat. Mengapa orang tengkar di pasar dan sebagainya itu? Karena tidak bisa mengendalikan nafsunya. Minal ma'asi liyastanibahan nas, di antara berbagai perbuatan manusia agar manusia untuk menjauhinya. Khosyatal wuqu'i fihi, karena khawatir terjumus di dalam marah itu. Marah ambil wudhu, berdiri duduk terlentang, akhirnya gimana masa marah sama tiduran? Nggak mungkin kan? Nah, ya, cara Rasulullah mengendalikan marah itu. Fala yajuzu li sahsi ayyahkira maksiyah, maka seorang tidak diperbolehkan meremehkan maksiat. Walau saghiran, meskipun itu kecil. Kecil aduh. Maksiat mata dulu deh, lihat-lihat di mall cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Meskipun kecil jangan diremehkan ya. Namanya mata ya, maunya lihat yang bagus-bagus. Wa in tafkan jiddan, meskipun sangat halus ya, li'annahu la ya'lamu annahu qad yakuna fiha ghadabahu ta'ala, karena sesungguhnya kadangkala Allah itu marah karena perbuatannya kecil juga. Mulut lancang, nyakiti orang, kan tidak terasa. Nyocok langsung kroso, terasa. Itu banyak kan, sering kan? Ibu itu, bapak itu, mas itu, kalau ngomong nyelekit banget. Ngomongnya 1 kalimat, tapi nusuknya itu ya. Omongannya kecil, rasanya ini loh. Nah, yang terakhir untuk sesi pertama adalah wakon, dan Allah menyembunyikan Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan, liyasdaidan nas fi ihya'i jami syahrin Ramadan bil ibadah, agar kita bersungguh-sungguh dalam menghidupkan seluruh bulan Ramadan dalam ibadah. Jangan nyekat malam 27. Ya, kalau malam 27 orang mau lari sprint, kalau nggak latihan nggak kuat.
Dan karena itu mulai 1 Ramadan ya jos ya. Apalagi lah sedang suluk ya, itu ya seneng banget ya kalau suluk bulan Ramadan. Alhamdulillah. Fa inna ajrna flika ajril fardhi fi ghairi kama fil hadis, seperti hadis mengatakan sholat sunnah, ibadah sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti yang wajib. Bal qalan Nakhai, seperti yang disampaikan oleh Imam Nakhai, raqatun fihi afdalu min alfi raqatin fi ghairi, 1 rakaat itu sama dengan 1000 rakaat di luar Ramadan. Wa tasbihatun fihi afdalu minal alfi tasbihatin fi ghairi, dan juga tasbih sekali, subhanallah sekali di bulan Ramadan sama dengan 1000 kali dibandingkan bertasbih di luar Ramadan. Liyastahudu fi iya'i lailatan, agar kita selalu menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Roja'an ayyusadiku Lailatul Qadar, untuk mengejar berharap bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Fa inna khairan min alfi syahrin, karena Ramadan Lailatul Qadar lebih baik dan sama dengan 1000 bulan. Wa ya talatuna wa tamuna sanatan wa abadul asyurin, yaitu 83 tahun. Ini luar biasanya dari Allah. Wa fi hadits Tabrani, dan hadis Tabrani marfu, hadis marfu ila Rasulullah SAW, sampai kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, inna man zana fihi aw sarati khamran laknatullah wa man fis samawati illa musliminal khawlin sani. Orang yang salah dan orang melakukan zina, minum minuman keras di bulan Ramadan, maka Allah akan melaknat makhluk itu yang ada di langit dan di bumi, illa musliminal khawlin nas, ya, yang sama di dalam putaran berikutnya. Jadi Allah melaknat. Jadi selama dari Ramadan ke Ramadan itu dilaknat kalau Allah belum mengampuni. Ya. Fa imman mata qabla ayatrokal Ramadan, karena sesungguhnya orang yang mati sebelum ia menemui Ramadan, maka ia tidak mempunyai kebaikan di sisi Allah. Falaisat ala indallahi hasanah. Jadi sekali-kali di bulan Ramadan, naudzubillah, jangan kita berbuat keji. Ya, yattaqi bihannar, yang dapat membuatnya ke neraka. Fattaqullah fi syahr Ramadan, maka bertakwalah di bulan Ramadan. Fa innal hasanat tudha'afu fihi, karena kita beramal di bulan Ramadan itu dilipat gandakan berkali-kali. Ma la yudha'afu fiha siwah, sesuatu yang tidak dilipat gandakan di bulan lainnya. Kadzalika syai'at, begitu juga syai'atnya kalau jelek. Demikian Bapak sekalian, ini untuk sesi pertama. Semoga Allah melindungi kita dari godaan setan dan kita memilih di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.